Ini Prof karena pemakalah yang kedua yang terjadwal belum masuk, bagaimana kalau saya coba presentasi yang punya saya? Cuma saya belum gitu siap. Boleh, boleh, Prof. boleh, boleh. Oke, baik. Silakan, silakan. Tadi kan Ya, Ibu Ati ya. Sekarang siapa? ini saya Pak Amiruddin. Sekarang siapa? Amiruddin, Amiruddin. Amiruddin ya. Ya, Amiruddin. Nah, nanti Bu Eriati makalahnya bisa di email ke saya Bu ya. Kalau udah jadi. Kasih ya Bu. Silakan Pak Amiruddin. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada Prof dan juga kepada seluruh teman-teman. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang inti dari makalah saya yang berjudul Metodologi Pembelajaran PAI menurut Ibnu Maskawai. Wah, ya, bagus. Ya, inti daripada pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI yang sudah kita coba bahas pada pertemuan yang lalu adalah tujuan intinya adalah untuk sampai kepada perubahan perilaku ataupun pada akhlak. Maka kemudian dari beberapa tokoh yang menjadi pembahasan kita ini adalah hampir semuanya itu berkaitan dengan akhlak, termasuk di dalamnya adalah konsep Ibnu Maskaweh ini. Nah, ya, silakan. Ibnu Maskaweh, beliau nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskaweh yang lahir pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi di Rai dan meninggal di Istafhan ya. Di daerah mana nih? Di Istafhan pada tanggal 9 Safar tahun 412 Hijriah atau tahun 1030 Masehi. Beliau hidup pada masa dinasti Buwaihiyah abad ke-9 Masehi. Yang pemuka yang pada masa itu lebih dominan kepada bermazhab, pemukanya itu bermazhab Syiah. Nah, kemudian pemikiran Ibnu Miskawi tidak dapat dilepaskan dari konsepnya tentang manusia dan akhlak. Ada dua, manusia dan akhlak. Konsep manusia adalah daya bernafsu. Manusia itu memiliki daya bernafsu atau yang disebut dengan dalam bahasa Arabnya adalah nafsu al-bahimiyah sebagai daya terendah. Kemudian ada daya berani, nafsu sabu'iyat sebagai daya pertengahan. Dan yang ketiga adalah daya berpikir atau nafsu an-natiqah sebagai daya tertinggi dari fitrah manusia. Nah, pemikiran Ibnu Maskawi dalam bidang akhlak termasuk dalam salah satunya mendasari konsepnya dalam bidang pendidikan. Konsep akhlak yang ditawarkan itu berdasarkan pada doktrin jalan tengah. Itu manusia yang kedua, dia hidup di zaman dinasti Buwaihi. Dia ini Syiah. Tapi Syiahnya ini Syiah yang tidak ekstrim ya, Syiah Ismailiyah yang menghargai Sunni gitu. Maka waktu dinasti Buwaihi menjadi khalifah, dia hanya de facto saja, tapi de jure-nya tetap khalifah yang di atasnya itu nggak dibubarkan gitu. Karena dia ingin menjaga hubungan dengan Sunni. Jadi khalifah yang de jure itu tetap nggak dibubarkan. Pemerintahan yang de facto yang dijalankan oleh Buwaihi. Dia saking hormatnya pada Sunni. Nah itu yang ketiga, kalau kita baca Fuad Al-Akhwani dalam bukunya Al-Fikri At-Tarbawi, itu memang ada dua kelompok besar ya. Pertama yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani seperti Plato, Aristoteles, kemudian Neoplatonis dan lain-lain, Pitagoras ya. Yang kedua ada yang memang berdasar pada Quran hadis. Nah, Ibnu Miskaweh ini termasuk kelompok pertama ya. Jadi kelompok pertama itu di sana ada nanti Ibnu Sina, ada Ikhwanus Sofa, ada Ibnu Miskaweh, itu banyak meleramu pemikiran-pemikiran filsafat Yunani itu ya. Di mix tuh, yang Al-Ghazali terus Burhanuddin Ajanuji yang kita bicarakan itu kelompok yang kedua yang banyak bertumpu pada pemikiran dasar Quran hadis. Oke. Yang ketiga tadi saya garis bawahi, jadi memang metode pendidikannya ini banyak bertumpu pada pendidikan akhlak. Asumsi dia adalah bahwa akhlak ini sesuatu yang bisa dirubah. Karena kalau akhlak nggak bisa dirubah, kata dia, untuk apa
Rasul diutus. Nah, jadi dia alirannya konvergen. Jadi di samping ada pembawaan dari dalam, jadi ada aspek dari dalam itu 3, yaitu kekuatan an-natikoh, ya, akal, kekuatan al-ghadab, yaitu amarah, dan kekuatan syahwat. Jadi itu pembawaan dari dalam itu harus dikelola secara pertengahan. Dengan akal dikelola pertengahan menjadi hikmah, ghadab diolah menjadi saja'ah, syahwat dikelola menjadi ifah. Ya. Halo? Ya, halo Prof. Halo? Ya. Nah, jadi ada aspek dari dalam. An-natikoh, ghadab, dan syahwat. Harus dikelola secara pertengahan itu. Ya, dengan membiasakan dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan bercermin pada orang lain gitu. Terhadap orang-orang yang berhasil dari 2 ini. Ya, berlatih itu adalah untuk menumbuhkan kemauan dari dalam. Nah, disitulah nativismenya. Bakat dari dalam itu dilatih. Misalnya kalau punya bakat menulis, coba bakat menyanyi, bakat menari, bakat kori, nah, itu cobalah itu dilatih terus. Nah, lalu dengan bercermin pada pengalaman orang lain. Nah, di situ dari aspek lingkungannya. Jadi dia ini termasuk kepada paham konvergensi, perpaduan antara aspek dari luar dari dalam. Nah, baru nanti secara teknis tadi sudah dibicarakan mengenai cara-cara melatih dari luar itu. Poinnya itu. Nah, Ibnu Miskawih ini memang di zaman Muhammad Abduh itu bukunya Tahdzibul Akhlak, itu buku pendidikan akhlak yang paling tua itu ya. Dan itu bagus sekali teori pertengahannya itu. Halo? Ya. Halo. Ya, Pak Nazarudin ini punya bukunya ya? Nazarudin punya bukunya, nah Tahdzibul Akhlak. Ini Tahdzibul Akhlak punya. Belum punya, Prof. Belum punya ya. Cuma saya baca di jurnal-jurnal. Ya. Nanti akan saya carikan ini di perpustakaan saya. Mudah-mudahan ada, nanti kita atur bagaimana. Iya. Oke lah, silakan di buku saya mungkin yang merah sudah dibaca. Itu ada Ibnu Miskawih juga. Ada, Prof. Kebetulan waktu saya ikut pelatihan itu ada dikasih buku merah itu. Iya. Ada itu cuman dulu. Memang iya, itu belum begitu lengkap, baru poin-poinnya aja ya. Ya, dulu jadi ada. Itu udah ketemu. Ya. Ya, silakan. Enggak, maksudnya dulu ada program dari pemerintah Aceh untuk membagi-bagikan buku itu, termasuk salah satunya yang buku merah itu yang saya dapatkan masa pelatihan bagi tungku-tungku dayah waktu itu. Ya. Alhamdulillah. Saya sudah lama nggak ke Aceh, Pak. Sudah lama saya. Ya. Kalau setelah tsunami pernah sekali, itu udah enak, aduh, bagus, udah rapih. Oke, silakan ada pertanyaan yang mau disampaikan dari kawan-kawan atau dari penyaji yang terkait dengan saya Prof. Saya. Ya. Ya. Bu saya Eria. Iya, Prof. Di sini setelah saya sedikit mencari terkait dengan pemikiran pendidikan Ibnu Miskawih, di sini bahwa konsep beliau itu terkait dengan manusia dan akhlak. Ya. Kemudian di sini yang saya mungkin agak sedikit jadi pertanyaan saya di sini, Prof. Konsep manusia adalah daya bernafsu atau an-nafsu al-bahimiyah sebagai daya terendah. Kemudian daya berani an-nafsu as-sabuiyat sebagai daya pertengahan. Kemudian daya berpikir an-nafsu an-natiqat sebagai daya tertinggi. Nah, jadi di sini saya ini jadi pertanyaan juga nih, Prof. Di sini
apa sih yang melatar belakangi bahwa Ibnu Maskawi itu mengatakan bahwa nafsu itu sebagai daya terendah, kemudian ada daya berani dan daya berpikir itu sebagai daya tertinggi. Mungkin ada penjelasan dari Prof. Ya, demikian Prof. Oke, jadi yang berpendapat seperti ini sebenarnya sudah banyak ya, termasuk Al-Farabi juga punya pendapat seperti ini ya. Kemudian Ibnu Sina kan membagi ada nafsu an-nabatiyah, nafsu al-hayawaniyah, ada nafsu al-insaniyah. Nah, di sini Ibnu Miskawih bicara bahwa setiap manusia itu punya 3 daya manusia, an-natikoh, akal. Kita semua kan pasti mengetahui lah bahwa Allah memberikan akal pada manusia kan. Ya kan dalam surat An-Nahl ayat 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Ada hati, ada akal, ada panca indera. Nah, Ibnu Miskawih tadi dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari pemikiran-pemikiran filosof dan juga dia melihat dari ajaran Islam, Al-Qur'an. Al-Qur'an juga ada menunjukkan bahwa manusia itu kadang-kadang seperti binatang. Ulaika kal an'am. Nah, ya binatang ini disebut dengan sabu'iyah. Sabu'iyah itu artinya daya berperang lah. Daya sabu itu ya, daya sabu itu ya kayak binatang buas lah, buas. Nah, kalau di dalam Quran sabu'iyah ini kadang-kadang disebut dengan al-godob. Al-godob. Al-godob kan ada itu al-kadimin al-goizo. Kadang-kadang Quran menyebutnya al-goizo. Kalau dalam hadis ada godob itu. Misalnya laisa syadidu bisur'ah wa innama syadid allazi yanha nafsahu ilal godob. Nah, godob itu dalam hadis ada, itu yang disebut dengan an-nafsu sabu'iyah atau nafsu hayawaniyah. Dalam versi Ibnu Sina itu hayawaniyah, sabu'iyah. Nah, Ibnu Sina mengembangkan lagi nanti sabu'iyah itu ada al-muharrikah, ada al-mudrikah. Nah, yang kedua adalah syahwat. Itu juga nafsu. Zuyina linnas hubus syahwat. Ada lagi tuh syahwat itu. Itu di dalam surat Ali Imran 140. Zuyina linnas hubus syahwat. Manusia itu punya syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatiri dan seterusnya. Kenapa? Karena daya syahwat ini cenderungnya kepada hal-hal yang rendah, maka disebut rendah. Ya, jadi pragmatis, transaksional, ingin cepat-cepat, ingin jadi itu kecenderungan syahwat tuh ke sana kan, ingin nerabas itu. Coba kalau orang nafsu syahwat materi itu cenderung ingin nerabas. Gimana ingin cepat kaya? Gitu itu di situ tuh. Karakternya kan, karakternya di situ, dikaji oleh dia kecenderungannya itu. Nah, kalau as-sabu'iyah itu ya kecenderungannya 50-50 gitu. Kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Kalau natiko itu cenderungannya idealisme ke atas. Karena itu idealisme itu walaupun di dalam teori katakan otak itu ada 2 kan, atau otak kanan, ada otak kiri gitu kan. Otak kanan, otak kiri, tapi punya idealisme gitu. Punya idealisme. Nah, jadi itu berdasarkan karakternya, kecenderungan empiriknya. 3 itu memang itu tadi gitu, cenderungnya itu beda-beda. Maka ditaruhlah syahwat itu di bawah gitu ya dari sisi martabatnya. Nah, tapi 3-3-nya itu tetap diperlukan, jangan dibunuh. 3-3-nya. Misalnya godob. Godob itu dikatakan itu seperti kuda binal, kuda yang melihar. Kuda liar itu harus dilatih dengan kuda yang sudah ini. Nah, maka kuda yang liar itu disebut dengan an-nafsu al-amaroh. Nah, itu nafsu amaroh itu cenderung kan binal itu. Terus harus dilatih nanti menjadi nafsu mutmainah. Nah, itu jadi nafsu mutmainah. Jadi 3 daya itu jangan jadi syahwat, jangan dibunuh. Kalau orang dibunuh, syahwat dibunuh, nggak ada gairah untuk hidup, untuk survival. Rezeki apa nggak ada itu. Godobia itu nggak akan, kalau dibunuh nggak bisa. Jadi harus dilatih secara pertengahan. Nah, kalau syahwat itu dilatih, kalau tidak dilatih terlalu berlebihan menjadi kal an'am, ya. Kalau terlalu rendah juga tidak baik. Nah, kalau saja'ah itu dalam hadis kalau terlalu tinggi dia disebut dengan at-tahawur. Bukan as-sur'ah ya, as-sur'ah itu hantam kromo ya temperamental. Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah wa inna syadid yanha nafsau indal godob. Kalau godob terlalu rendah juga jelek juga, itu yang disebut dengan al-jubnu. Maka godob yang bagus itu disebut dengan as-saja'ah. Itu yang pertengahan itu as-saja'ah.
Demikian juga anatikoh, kalau lu terlalu tinggi namanya at-tahawur. At-tahawur tuh pinter keblinger gitu, terlalu gitu. Nah, kalau terlalu rendah juga jelek juga. Jelek itu disebut dengan al-bilada. Yang bagus itu adalah pertengahan. Yang pertengahan itu ya disebut dengan al-hikmah. Maka dalam hadis katakan dalam Quran malah kan wa mayu tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Itu menurut beliau begitu pembagiannya dan dalam realitanya juga begitu. Nah, makanya di bulan puasa nih, ini bulan puasa nih sekarang kan gitu ya. Kan sebenarnya untuk nafsu natikoh kita yang dinaikkan. Karena itu nafsu syahwat kita makan segala dikendalikan gitu kan. Amarah juga dikendalikan gitu. Tapi itu jangan dibunuh, jangan dibuang gitu. Baiklah. Gitu penjelasannya itu. Nah, baik. Prof, jadi terkait dengan pemikiran Ibnu Maskawih ini, dalam konteks pendidikan kekinian itu, apakah ada hal-hal yang perlu dikritisi dari pemikiran beliau itu? Atau apa plus minus dari pemikiran beliau itu kalau kita lihat dalam konteks pendidikan saat ini? Ya. Pertama kan gini, saya pernah diundang di Australia Selatan ya, di South Australian. Waktu itu ada International Conference for the Approaches of the Study of Islam. Lalu saya berbicara di sana, misalnya kenapa pendidikan sekarang ini cenderung merujuk kepada pendapat-pendapat Barat ya. Tadi ada konvergesme dari William Stern, ada John Locke dan seterusnya. Apa dalam Islam nggak ada? Saya bilang ada. Gitu. Konvergensi itu ada pada Ibnu Miskawih. Gitu kan gitu ya. Ada pada Al-Ghazali gitu. Ada. Cuma saya bilang konvergensme Islam itu konvergesme plus. Karena konvergensible William Stern itu konvergensi sekuler. Karena nggak ada Gusti Allahnya. Jadi konvergensinya ini konvergensi kenapa? Karena ada peranan hidayah dari Allah Ta'ala. Contohnya ketika Luqmanul Hakim mendidik anaknya itu berhasil, lalu anaknya itu mau berterima kasih pada Luqman, kata Allah, kamu jangan berterima kasih pada Luqman dulu, kata Allah, berterima kasih pada saya dulu, kata Allah. Karena aku yang bikin bapakmu, Luqman. Anishkurli wali walidai. Nah, itu. Nah, jadi ada konvergensi dari dalam, dari luar, plus hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dalam pandangan para filosof Muslim seperti itu pandangannya, konvergensi plus. Jadi dalam konteks modern sekarang ini, ya itu relevansinya di sana bahwa konsep pendidikan yang ideal itu, ya tadi yang konvergensi plus itu yang melibatkan peranan manusia, peranan potensi dari dalam, dan juga hidayah dari Allah. Nah, yang kedua, bahwa pendidikan karakter ini, ya, pendidikan karakter, mungkin sekarang kenapa pendidikan kita memahami dulu jiwa manusia. Ibnu Miskawih, jiwa manusianya dulu dipelajari yang mau dibentuk, yaitu anatiko, al-qadab, asyahwat itu dipelajari. Nah, baru setelah itu dia juga mempelajari bagaimana cara-cara dari orang yang sudah berhasil menjadi akhlaknya bagus. Jadi relevansinya di sana untuk pendidikan yang modern di masa sekarang ini. Karena itu Muhammad Abduh waktu di Mesir menjadikan buku Ibnu Miskawih ini sebagai buku standar untuk pembentukan karakter para mahasiswa di Al-Azhar waktu itu. Itu untuk kepentingan relevansinya di masa sekarang. Gitu. Secara singkat ya. Ya. Demikian juga teori pertengahan itu menarik gitu. Teori pertengahan itu teori tawasud itu masa sekarang sangat dianjurkan itu. Ya. Al-Baqarah 143 itu wa kadzalika jalnakum ummatan wasata. Ya, wasata litakunu syahada lannas wa yakuna rasul alaikum syahida. Jadi teori wasatiyah ini, jadi wasatiyah ini dipakai teori ini oleh Ibnu Miskawih. Teori pertengahan itu. Ini juga relevan dengan teori konvergen.
Ada lagi? Halo? Ya, halo Ya. kawan-kawan yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Jadi teori Ibnu Miskawi ini masih sangat relevan. Jadi kalau Anda mau nulis artikel, ya coba nanti di jurnal internasional. Saya yakin ini bisa dimuat ini. Diolah gitu. Nanti setelah bikin makalah nih, bikin lagi tulisan yang dihubungkan nanti dengan teorinya tadi William Stern dan teori-teori lain banyak gitu. Ya, teori pertengahan coba dipadu. Itu bisa jadi artikel bertaraf internasional itu. Temanya kalau tentang apa itu? Iya, tentang Ibnu Miskawi. Misalnya nanti judulnya nanti diolah lah. Jadi dari Ya. makalah yang tertulis ini nanti sudah diolah lagi itu menjadi artikel ilmiah, bisa. Nanti judulnya misalnya Islamic konvergen dalam perspektif Islam misalnya gitu kan. Gitu kan. Ya. Selama ini konvergen seperti itu. Nah, coba konvergensi Islam itu kayak apa? Jadi konvergensi approach misalkan, konvergensi approach in Islamic perspective misalnya gitu. Ya. Study of the Ibnu Miskawi Touch misalnya gitu. Itu bisa diolah itu judulnya gitu. Iya, jadi mengkaji pemikiran Ibnu Miskawi, tapi kita menawarkan satu model konvergensi yang berbeda dengan konvergensi yang ada selama ini, yang dikembangkan di Barat itu. Ya. Nah, itu nanti kita olah ke sana. Iya, Prof. Kepentingan nanti kalau mau kenaikan pangkat apa kan. Nanti ada beberapa artikel saya yang sudah dimuat yang di beberapa jurnal gitu. Jadi sekarang ada 2 artikel saya yang sudah diterima di Scopus. Nanti kita lihatkan. Oke. Kalau masih ada Ibnu Miskawi ini. Jadi walaupun dia Syiah sekali lagi ya ada yang positifnya ya lah. Yang tadi dikatakan ini Syiah yang moderat lah, tidak. Oke, lanjutnya apa? Masih ada? Masih ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan yang lain? Ibu Maria Ulfa, Pak Abdul Haris, Ibu Diana, masih ada? Silakan kalau yang mau disampaikan. Mas Kurbate, Ponelisma, Khalidillah. Silakan. Dari Pak Nazar, Pak Prof. Ya. Saya tertarik tadi pembahasan Pak Prof berkaitan dengan akhlak yang tadi juga diangkat oleh Pak Amiruddin. Cuman ada sedikit hal yang lucu bagi saya ketika membaca Undang-Undang Nomor 20 2003 itu Siknas ya kan. Di situ kan jelas-jelas tertulis berakhlak mulia. Cuman kenapa pendidikan kita di Indonesia itu akhirnya berpendidikan karakter itu. Kenapa nggak dipinjam aja seperti undang-undang itu? Kenapa harus lari ya kan? Yang undang-undangnya sudah dibuat berakhlak mulia, tapi tiba-tiba udah muncul pendidikan berkarakter. Nah ini yang aneh Pak Prof. Terima kasih. Ya, ini menarik ini. Saya sarankan Pak Nazarullah coba bikin artikel, Pak. Intinya gini, Pak. Di Indonesia ini banyak yang inkonsistensi, Pak. Yang rancu, tidak konsisten. Banyak sekali, Pak. Yang rancu. Tadi misalnya kan tujuan pendidikan nasional kan 9 karakter manusia. Atau ciri lah manusia ya. 9 ciri manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, lalu bertanggung jawab. Tapi iman, takwa dan akhlak mulianya itu ditinggal, Pak. Tidak jadi ukuran. Ini inkonsisten. Yang kedua, kita lihat di kurikulum 13 ya 2013 Kurtilas itu. Kita lihat itu kompetensi inti ada 4. Ya, mengenai spiritualitas, ya kan, kemudian
sosial, ya, kompetensi sosial, kemudian ilmu dan keterampilan. Tetapi kita lihat pada metode pembelajarannya, ternyata konstruktivisme. Ya, konstruktivisme dari Vygotsky dan Piaget yang di sana itu hanya ilmu. Karena dengan discovery learning, inquiry itu kan ilmu. Dengan ada di sana proses dialektika, tesis, antitesis, sintesis. Nah, pertanyaannya itu akhlaknya di mana? Spiritualitasnya di mana? Nggak nyambung juga. Ya, jadi kompetensi intinya spiritualitas, tapi metodologinya tidak mengarah ke spiritualitas. Ini contoh-contoh, Pak. Jadi banyak yang inkonsistensi. Pertanyaan ini mengapa? Nah, ini kan. Pertama adalah karena kekaburan epistemologi. Epistemologinya di mana? Karena boleh jadi orang-orang yang menyusun itu tidak tahu yang disebut akhlak itu apa. Belajar. Ya. Karena karakter ini kan sesuatu yang sifatnya lintas agama ya. Bisa saja Islam, bisa bukan Islam. Tapi kalau akhlak itu Islami gitu. Nah, mungkin di sini bergeser dia. Karena Indonesia ini katakanlah ya bukan hanya negara agama, jadi rancuh gitu. Jadi setengah hati, dari satu sisi nerima konsep akhlak, di sisi lain ditinggal gitu. Jadi ya saya kebetulan juga mengalami ya, kalau saya di forum-forum di Badan Standar Nasional Pendidikan, saya ketemu dengan kawan-kawan dari macam-macam lah, dari Erlangga, dari UI, itu seringkali konsepnya memang ya beda. Mereka katakanlah buku-buku yang mereka baca itu buku-buku positivisme, buku-buku yang semata-mata antroposentris, hanya mengandalkan otak gitu. Nah, jadi di situ kadang-kadang nggak ketemu kita. Jadi salah satu inkonsistensi aja itu, Pak. Nah, tinggal dicari sebabnya kenapa itu tadi. Ketidakpahaman dalam sisi epistemologi, ya, dari sisi ontologi, kacau dia mereka itu. Oke, baik. Ya Pak Prof, sekedar diingatkan waktu kita tinggal 2 menit lagi Pak Prof. Ya, kalau gitu ya saya kira kita ketemu lagi hari Kamis ya. Iya. Untuk makalah berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Demikian, karena saya juga sebentar lagi ada kelas lagi nih. Kelas lagi jam 1. Pakai Zoom kasih. sistem juga. Iya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.